Megatron itu merasa sudah berjuang, tapi ternyata tidak dihargai, dan ada kalimat lain yang ditulis oleh Megawati yang Istri Pertiwi bahwa dirinya itu akan bersikap jual mahal walaupun nanti ada yang datang ke rumahnya. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Aduh, emosi semua ini nggak masuk akal, di luar Nurul, di luar prediksi BMKG, karena Megawati Hangistri Pertiwi ternyata tidak masuk ke dalam daftar tim terbaik di Liga Volley Korea Selatan atau V-League 2025 ini. Nggak masuk akal, geleng-geleng kepala, banyak yang kaget kenapa kok seorang Megawati Hangistri Pertiwi yang tampil sangat istimewa, tampil sangat luar biasa, akhirnya tidak menjadi bagian dari Best of Seven di Liga Volley Korea Selatan pada musim ini. Aduh, sampai kehabisan kata-kata. Ya, nggak karu-karuan lah, ini Kovo ini gimana, kok bisa-bisanya Megatron yang istimewa banget di musim ini, yang membawa Red Spark ke final di Liga Volley Korea Selatan itu tersingkirkan, bahkan kalah dari pemain lain yang secara statistik di beberapa indikator itu justru berada di bawah Megawati Hangistri Pertiwi. Emosi semua, banyak tumpahan kekecewaan di media sosial, termasuk juga oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Ya, Megatron sangat pantas kalau menumpahkan kekecewaannya. Jadi kemarin setelah penghargaan diselenggarakan oleh Kovo, Megawati Hangistri Pertiwi itu menuliskan kalimat berisi sindiran yang isinya itu sangat tajam di akun TikToknya, teman-teman bisa melihatnya. Jadi kira-kira bunyinya seperti ini bahwa Megatron itu merasa sudah berjuang tapi ternyata tidak dihargai, dan ada kalimat lain yang ditulis oleh Megawati Hangistri Pertiwi bahwa dirinya itu akan bersikap jual mahal walaupun nanti ada yang datang ke rumahnya. Ya, memang bukan secara tersurat itu ditujukan ke Kovo, tapi banyak Volley-mania, khususnya para fans dari Megawati Hangistri Pertiwi, yang menganggap bahwa Megatron itu menuliskan kalimat itu untuk Kovo, karena ya sekali lagi Megawati Hangistri Pertiwi itu menuliskannya atau mempostingnya sesaat setelah penghargaan itu diselenggarakan oleh Kovo. Aduh, ya kita hanya bisa memaklumi kena kekecewaan yang dirasakan oleh Megawati Hangistri Pertiwi, karena sekali lagi Megatron ini kan tampil luar biasa di musim ini, nggak ada obat, bahkan juga ya harus diakui Megatron ini merupakan nyawa dari Red Spark di V-League tahun ini. Belum lagi suara-suara dari para Volley-mania, dari para fans volley Indonesia, dan juga dari netizen, ini sudah banyak kemarahan, sudah banyak yang kaget, sudah banyak yang menuliskan bahwa mereka itu tidak menyangka kenapa kok Megawati itu tidak bisa menjadi pemain terbaik, minimal masuk ke dalam nominasi. Teman-teman, ini adalah beberapa ungkapan kekecewaan, kemarahan, dan juga rasa kekagetan dari para Volley-mania mengenai gagalnya Megawati masuk ke dalam daftar tim terbaik di Liga Volley Korea Selatan pada tahun 2025 ini. Banyak Volley-mania yang menganggap bahwa mereka itu seharusnya menilai bahwa Megawati Hangistri Pertiwi itu semestinya itu sangat layak untuk masuk ke dalam daftar tim terbaik. Nanti akan saya tampilkan datanya, bagaimana statistik yang didapatkan oleh Megawati. Selain itu juga ada banyak Volley-mania yang menganggap bahwa Kovo itu melakukan kecurangan dan Kovo itu mencurangi Megawati sehingga Megatron itu tidak masuk ke dalam daftar tim terbaik di Liga Volley Korea Selatan pada musim ini. Tidak hanya itu, juga ada banyak Volley-mania yang menganggap atau menilai bahwa Kovo itu melakukan settingan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan atau menjaga nama dari legenda volley Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan KYK. Ya, itu adalah sebuah ungkapan atau ekspresi kekecewaan yang sangat wajar dari para Volley-mania, dari para fans Megawati Hangistri Pertiwi, setelah mereka melihat bagaimana susah payahnya Megawati Hangistri Pertiwi mengangkat atau membuat level permainan dari Red Spark di Liga Volley Korea Selatan pada musim ini tampil sangat luar biasa, dan perkembangannya itu sangat signifikan karena kita ketahui bahwa meskipun gagal menjadi juara, Red Spark itu berhasil lolos ke final di V-League untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.
Dari Red Spark sendiri itu hanya ada 2 pemain, yaitu sang kapten dan juga Vanja Bukilik yang masuk ke dalam daftar tim terbaik di V-League pada tahun 2025 ini. Ya, untuk Vanja Bukilik oke lah, karena ya penampilannya juga sangat bagus. Dia menjadi duet yang maut, menjadi teman atau kolaborasi yang sangat istimewa dengan Megawati Hangistri Pertiwi, dan posisinya itu kan berbeda. Jadi yang satu adalah outside hitter, yang satu adalah opposite hitter. Selain itu juga untuk Kapten Red Spark sendiri ya sangat oke, karena penampilannya itu juga nggak kaleng-kaleng. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, kenapa kok sampai Megawati Hangistri Pertiwi itu bahkan tidak masuk ke dalam nominasi? Ya ini sangat disayangkan, kalau apalagi kalau kita melihat di tim yang cowok atau di kategori yang cowok, karena untuk di posisinya itu ada 2 pemain yang masuk ke dalam nominasi, sedangkan untuk cewek itu kan hanya 1. Jadi ya sekali lagi bahwa kalau Megawati Hangistri Pertiwi sampai menuliskan dirinya itu akan jual mahal dan merasa usahanya atau effortnya itu tidak dihargai, ya sangat sangat wajar, sangat masuk akal. Begitu juga dengan ungkapan kekecewaan dari para volley-mania yang tidak habis pikir, kenapa kok Megatron itu sampai tidak masuk ke dalam daftar tim terbaik di V-League atau di Liga Korea Selatan pada musim ini. Untuk opposite hitter sendiri itu yang masuk ke dalam daftar tim terbaik itu kan Silva dari GS Caltech. Ya, Silva kita harus akui bahwa dirinya itu tidak jelek. Silva ini pemain yang bagus, pemain yang memang memiliki kemampuan sangat oke. Dan kita bisa mengakui bahwa Silva ini kan juga nyawa permainan dari GS Caltech. Tapi GS Caltech itu kan tidak lolos ke babak selanjutnya tuh, dan Red Spark itu justru lolos, bahkan langsung tembus ke partai final. Itu artinya ada perbedaan yang sangat mencolok dari hasil yang didapatkan oleh GS Caltech dan juga oleh Red Spark. Tapi memang penilaian bagi setiap tim, bagi setiap pemain untuk masuk ke dalam tim terbaik itu kan memang quote and quote cukup menepikan dari pencapaian yang didapatkan oleh tim, karena penghitungannya itu hanya dari indikator-indikator dari individu itu sendiri. Begitu juga tidak hanya Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron dan juga para volley-mania atau para fans volley Indonesia yang merasa sangat kaget karena media Korea Selatan yang selama ini membuat ulasan-ulasan mengenai V-League itu juga sangat kaget, dan salah satunya itu adalah Never. Yang kita ketahui Never ini kan memang sangat sering mengupas atau selalulah mengupas atau membahas mengenai Liga Voli Korea Selatan, dan kemarin Never itu membuat ulasan atau memposting atau mempublikasikan artikel yang memuat atau isinya itu adalah ragam ekspresi kekecewaan dari para volley-mania di Indonesia. Kenapa kok Megawati Hangistri Pertiwi itu tidak masuk ke dalam daftar tim terbaik di V-League atau di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Selain itu juga di dalam tulisannya itu juga Never itu mengupas mengenai ya ekspresi dari para volley-mania yang menganggap bahwa percuma ada statistik di Liga Voli Korea Selatan ini kalau pada akhirnya memang seorang Megawati Hangistri Pertiwi yang penampilannya itu sangat istimewa, penampilannya sangat gacor, ternyata justru kalah dari pemain lain yang di beberapa indikator itu memang berada di bawah Megawati Hangistri Pertiwi. Ini adalah beberapa poin atau beberapa elemen atau indikator dari statistik Megawati yang menunjukkan bahwa Megatron itu tampil sangat luar biasa, tampil sangat istimewa, dan teman-teman mungkin sudah mengetahui beberapa indikator itu. Salah satunya adalah dari perolehan poin yang didapatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Jadi sepanjang membela Red Spark di musim 2025 ini, Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah memberikan atau sudah mendonasikan 1020 poin. Dan ini ada catatan yang sangat istimewa karena dengan 1020 poin yang disumbangkannya, Megawati Hangistri Pertiwi itu berada di posisi pertama. Ini adalah hal yang sangat istimewa, bahkan pemain lain itu tidak bisa melampaui atau melewati catatan atau statistik poin yang didapatkan atau diberikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Selain itu juga untuk kategori lainnya, Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah mencetak 29 poin dari ace, kemudian 74 poin dari block, dan juga ini ada catatan yang sangat keren juga bahwa
attack success rate yang dimiliki atau dicatatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi ini cukup tinggi karena mencapai 46%. Ya, sekali lagi bahwa sangat beralasan ketika banyak volley-mania yang akhirnya mendukung Megawati Hangistri Pertiwi untuk keluar dari Respak dan tidak lagi bermain di Liga Voli Korea Selatan atau V-League karena mereka menganggap bahwa jerih payah, kerja keras, effort, usaha yang dilakukan oleh Megawati Hangistri Pertiwi itu tidak dihargai oleh Kovo. Dan juga Megawati Hangistri Pertiwi itu kan sering menjadi bulian, sering menjadi sasaran tembak ketika Respak itu kalah, sehingga ini banyak volley-mania yang menganggap bahwa ini merupakan momen yang tepat bagi Megawati Hangistri Pertiwi untuk meninggalkan Liga Voli Korea Selatan. Ya, sudahlah, nasi sudah menjadi bubur dan kita nggak tahu apakah memang ada settingan atau tidak. Yang pasti memang suara-suara itu sudah muncul. Dan kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai kegagalan Megawati Hangistri Pertiwi tidak masuk ke dalam tim terbaik di V-League atau Liga Voli Korea Selatan musim ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu karirnya semakin baik, dan juga jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games tapi juga level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.